Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufiknya dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semuanya untuk bisa dapat mempelajari atau belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita masih pada pembahasan isim ditinjau dari bunyatuhunya. Pada pasal yang pertama dari kitab Mukhtarat pada halaman yang ke-6 adalah al-isim bin nadari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya, huruf yang paling terakhir dari isim tersebut. Dan itu yang akan kita pelajari. Pada pembahasan isim ditinjau dari bunyatuhunya ada 4 macam. Yang pertama adalah isim maksur, yang kedua isim mangkus, yang ketiga isim mamdud, dan yang keempat adalah isim sahih. Apa itu isim maksur? Dijelaskan di situ. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah, dan itu disebut dengan isim maksur. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya setiap isim yang berakhiran alif sebelumnya berharokat fathah maka disebut dengan isim maksur. Apapun bentuk alifnya, apakah alifnya ini tertulis dalam bentuk alif layyinah ataukah dalam bentuk alif mustaqimah, alif yang tegak, selama dia berakhiran alif semacam itu dan sebelumnya berharokat fathah, maka disebut dengan isim maksur. Namun kitab pembahasan yang telah lalu kita telah memberikan catatan bahwasannya syarat untuk isim maksur, alif yang ada pada isim tersebut adalah alif yang asli, bukan alif tambahan. Kenapa? Karena isim yang berakhiran alif pada sebuah kalimat terkadang alifnya asli, terkadang tambahan. Untuk mengetahui bahwasannya alif yang ada pada isim maksur tambahan ataukah bukan pada susunan kalimatnya. Ketika isim tersebut berada pada susunan sebuah kalimat, jika alif tersebut tetap ada dimanapun dia berada dan apapun keadaannya, berarti alif tersebut adalah alif asli, bukan alif tambahan. Tapi kalau seandainya suatu saat alif yang ada pada isim maksur ini atau alif yang ada pada isim tersebut suatu saat hilang, tidak ada, berarti alif tersebut adalah alif tambahan. Gambaran contoh alif yang ada pada isim tersebut alif tambahan adalah
ketika ada kalimat kanallahu sami'an basira. Kanallahu sami'an basira. Kalau kita menulis kata sami'an, huruf yang terakhir pada kata sami'an ada alifnya, dan sebelum alif berharokat fathah. Begitu juga pada kata basiran, setelah huruf ro di situ ada alif, dan sebelum alif berharokat fathah. Apakah kita katakan kanallahu sami'an basiran, sami'an dan basiran disebut sebagai isim maksur? Kita katakan bukan. Dia bukan isim maksur. Kenapa? Karena alif yang ada pada lafaz tersebut bukan alif asli. Suatu saat alif ini akan hilang ketika pada tempat yang lain. Contoh, innallaha sami'un basirun. Innallaha sami'un basirun. Perhatikan pada kata sami', pada kata sami'un dan basirun. Sekarang kata sami'un tidak ada alifnya, basirun juga tidak ada alifnya. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya alif yang ada pada isim tersebut berarti bukan alif yang asli. Berarti katakan Allahu sami'an basiran bukan isim maksur, karena alif yang ada pada isim tadi adalah alif tambahan. Adapun kalau alif asli yang ada pada isim maksur, bahwasanya alif ini merupakan bagian dari lafaz tersebut yang mana tidak mungkin untuk dihilangkan. Apapun keadaannya, dimanapun tempatnya, isim maksur dalam sebuah kalimat masih tetap ada alifnya. Contoh-contoh isim maksur adalah seperti ad-dunya, artinya dunia. Al-mustashfa, artinya rumah sakit. Al-mustafa, artinya orang-orang pilihan atau orang yang dipilih. Al-asa, artinya tongkat. Al-fata, artinya pemuda. Al-huda, artinya petunjuk. Isim-isim ini adalah isim maksur karena berakhiran alif asli, sebelumnya berharokat fathah, yang mana alif yang ada pada isim-isim tadi merupakan alif asli yang tidak mungkin untuk dihilangkan pada isim tersebut. Kenapa? Karena alif tadi merupakan bagian dari isim tersebut, sehingga tidak boleh dihilangkan dan tidak boleh dibuang. Perhatikan contoh. Kita ambil contoh kata al-fata. Kita ambil contoh al-fata. Dalam apapun keadaannya, dimanapun dia berada, maka akan terbaca al-fata, dan alif tersebut tetap ada. Misal, innal fata jalisun, alif tetap ada. Sesungguhnya seorang pemuda itu duduk. Innal fata jalisun. Kalau kita menulis kata al-fata, alif wajib ada di akhir isim tersebut. Contoh yang lain, ra'aitu al-fata atau ra'aitul fata. Maka kata fata tetap ada alifnya
Kenapa? Karena alif merupakan bagian dari isim tersebut dan dia tidak mungkin untuk dihilangkan dan tidak boleh untuk dibuang. Bagaimana kalau seandainya tidak ada alif lamnya? Ketika tidak ada alif lamnya pun sama, tetap di situ ada alifnya dan tidak mungkin untuk dibuang dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Ketika kita mengungkapkan isim maksur tanpa ada alif lam, ra'aitu fatan. Kalau kita menulis ra'aitu fatan, berarti fa, ta, alif, tanwin. Secara bacaan ra'aitu fatan, tapi ketika menulis alif tetap ada. Dan itu disebut dengan isim maksur. Begitu juga pada contoh al-asa, tongkat. Alif yang ada pada kata asa merupakan bagian dari isim tersebut, bagian dari kata tersebut, sehingga dimanapun dia berada, alif tetap ada. Dan inilah yang disebut dengan isim maksur. Kesimpulannya, untuk isim maksur adalah isim yang berakhiran alif asli sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua, isim mangkus. Yang kedua, isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim mangkus adalah isim yang berakhiran ya asli sebelumnya berharokat kasrah. Setiap isim yang berakhiran ya asli sebelumnya berharokat kasrah, itu disebut dengan isim mangkus. Ya yang ada pada isim tersebut merupakan juz'un, merupakan bagian dari isim tersebut. Contoh-contoh yang ada dalam kitab adalah al-murabbi, artinya pendidik. Ar-ra'i, artinya penggembala atau pemimpin. Al-musalli, artinya orang yang sholat. Ad-da'i, artinya orang yang menyeru atau da'i. Kemudian al-qadhi, artinya orang yang menghukumi atau hakim, orang yang memutuskan atau hakim. Kemudian al-hadi, orang yang memberi petunjuk. Itu isim mangkus. Dan isim-isim ini harus berakhiran ya yang sebelumnya berharokat kasrah. Contoh yang lain adalah ar-rami, orang yang melempar. Kemudian contoh yang lain adalah an-naji, orang yang berbisik-bisik. Contoh lagi al-ghazi, orang yang berperang. Al-asi, orang yang bermaksiat, dan yang lainnya. Dengan kata lain, isim mangkus adalah isim yang berakhiran ya sebelumnya berharokat kasrah. Sama dengan keterangan sebelumnya, ya yang ada pada isim tersebut adalah merupakan ya asli bagian dari isim tersebut. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan ciri atau tanda isim mangkus ada dua. Yang pertama diakhiri oleh huruf ya, yang kedua berharokat kasroh. Kalau berharokat kasroh sebelumnya, kalau kita bisa tambahkan ya-nya adalah ya asli, itu ciri tanda daripada isim mangkus. Baik. Kemudian
ada catatan di situ. Ada catatan. Apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan, lalu huruf sebelum ya tadi dikasrotain. Contoh murabbin, ra'in, musallin, da'in, qadin, dan hadin. Ini merupakan contoh dari yang di atasnya. Baik, sekarang akan kita bahas ketika isim mangkus tidak ada alif lam. Baik, ketika isim mangkus tidak ada alif lam, dihilangkan alif lam, maka huruf ya yang ada pada isim mangkus juga dihilangkan. Tapi dengan satu syarat, ketika isim tersebut tidak berada di tempat isim yang berharokat fathah, atau ketika isim mangkus tidak berada di tempat isim yang harus berharokat fathah. Jadi saya ulangi, isim mangkus ketika tidak ada alif lamnya, maka ya hilang. Maka dari sinilah sebenarnya kenapa kok dikatakan isim mangkus? Kenapa kok dinamakan isim mangkus? Karena ada pengurangan lafaz, ada pengurangan huruf ketika alif lam hilang. Mangkus itu kan terambil dari kata nakoso, artinya kurang. Mangkus berarti dikurangi. Apa maksudnya? Maka inilah yang disebut kenapa kok isim mangkus dinamakan isim mangkus, karena ada pengurangan huruf ketika alif lam hilang pada isim tersebut. Yang tadinya ketika ada alif lam ya ada. Al-qadi, ar-ra'i, alif lam ada, ya ada. Tapi ketika alif lam ini dihilangkan, maka ya juga ikut hilang. Menjadi yang tadinya al-qadi, terus kemudian alif lam hilang, maka ya hilang, maka menjadi qadin. Ar-ra'i, alif lam hilang, ya hilang, maka menjadi ra'in. Ar-rami, alif lam hilang, maka ya hilang, menjadi ramin. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan satu catatan, kalau isim mangkus ini tidak berada di tempat isim yang mengharuskan berharokat fathah. Kenapa? Karena isim itu mempunyai tempat bacaan yang nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya ya, nanti akan kita pelajari semuanya. Tempat-tempat isim yang berharokat fathah siapa saja, tempat-tempat isim yang berharokat dhammah siapa saja, dan tempat-tempat isim yang berharokat kasrah siapa saja. Nanti semuanya akan kita pelajari pelan-pelan. Kembali kepada pembahasan, bahwasanya isim mangkus ketika tidak berada di tempat isim yang mengharuskan di fathah, maka dan alif lamnya hilang, maka ya juga hilang. Tapi kalau seandainya ada isim mangkus berada di tempat isim yang berfathah, yang berharokat fathah, maka ia harus ada sekalipun alif lamnya tidak ada. Baik, perhatikan 3 contoh.
Perhatikan 3 contoh yang saya buat. Ambil contoh apa? Ambil contoh kata qadi, al-qadi. Kita ambil contoh al-qadi. Al-qadi isim mangkus, thayyib. Kita hilangkan alif lamnya. Ketika alif lam hilang, berarti ya hilang. Jadinya qadin. Thayyib. Kata qadin berada di tempat isim yang tidak berharokat dhamma. Contoh, jaa qadin. Pada kalimat ini qadin menempati tempat isim yang di dhamma. Berarti nggak masuk. Iya-nya hilang. Jaa qadin, telah datang seorang hakim. Kemudian yang kedua, ketika isim mangkus ini, qadin ini menempati tempat isim yang di kasroh, maka ya-nya hilang ketika alif lam hilang. Tetap ya hilang, alif lam hilang. Misal, hada baitu qadin. Kata qadin menempati tempat isim yang di kasroh, berarti ya-nya hilang. Hada baitu qadin, ini adalah rumahnya seorang hakim. Sekarang yang ketiga, kata qadin menempati tempat isim yang berfathah, isim yang berharokat fathah, maka ya-nya tidak boleh dibuang. Perhatikan contohnya, ra'aitu qadiyan. Ra'aitu qadiyan. Pada kata qadi di sini, dia menempati tempat isim yang mengharuskan untuk di fathah, maka ya tidak boleh dihilangkan sekalipun tidak ada alif lamnya. Maka ya-nya hidup, ya-nya terbaca fathah. Ra'aitu qadiyan. Tidak boleh ra'aitu qadin. Maka dari sini kita bisa mengetahui maksud dari kaidah alif lam yang ada pada isim mangkus. Jika hilang, maka ya-nya hilang, kecuali jika dia berada di tempat, atau kecuali dia ketika berharokat fathah. Karena ini nantinya berkaitan dengan tempat-tempat isim yang menempati harokat fathah, dhamma dan kasroh pada tempatnya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang pertama, isim mangkus adalah isim yang berakhiran ya sebelumnya kasroh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya yang ada pada isim mangkus adalah ya asli, bukan ya tambahan. Yang ketiga, bahwasannya penggunaan dalam sebuah kalimat ketika isim mangkus tidak ada alif lam, maka ya dihilangkan, kecuali jika isim mangkus berada di tempat isim yang berfathah. Isim yang berfathah atau isim yang dinasab dalam istilah kedudukan i'rab dalam bahasa Arab. Sebagaimana 3 contoh tadi sebagai perbandingan untuk kalimat tersebut. Contoh tadi, jaa qadin, dihilangkan ya-nya karena alif lam hilang. Hada baitu qadin, ya-nya hilang karena alif lamnya hilang dan dia tidak berada di tempat isim yang berfathah. Yang ketiga, ra'aitu qadiyan, ya-nya dihidupkan dan tidak dibuang. Kenapa? Karena
qadiyan. Pada contoh yang ketiga, dia berada di tempat isim yang berfathah. Baik, itu adalah isim mangkus. Yang ketiga adalah isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim mamdud adalah isim yang berakhiran hamzah, sebelumnya ada alif tambahan. Isim mamdud adalah isim yang berakhiran hamzah, sebelumnya ada alif tambahan. Baik, kenapa kok dikatakan mamdud? Karena perhatikan, mamdud itu terambil dari kata madda yamuddu. Apa artinya kira-kira? Madda yamuddu. Madda yamuddu itu artinya memanjangkan. Mamdud berarti dipanjangkan. Maka ketika membaca isim mamdud ada lafadz yang dipanjangkan. Contoh, samaun, sin, mim, ham, alif dan hamzah. Ketika kita baca, dibaca samaun atau samaun. Mana yang benar? Yang benar adalah samaun. Makanya itu kata samaun dinamakan isim mamdud karena ada pemanjangan huruf pada lafaz tersebut. Nah, sekarang apa itu isim mamdud secara istilah dalam bahasa Arab? Mamdud, isim mamdud adalah isim yang berakhiran hamzah, sebelumnya ada alif. Alif di sini adalah alif tambahan. Alif tambahan. Baik. Contohnya di situ adalah dawaun, artinya obat. Iqtidaun, artinya contoh, panutan. Binaun, artinya bangunan. Kemudian samaun, artinya langit. Insyaun, artinya pertumbuhan. Ibtidaun, artinya pemula. Dan ini adalah isim mamdud. Kemudian yang terakhir, bagian daripada isim ditinjau dari bunyatuhunya adalah isim sahih. Apa itu isim sahih? Isim sahih adalah isim yang tidak berakhiran alif sebelumnya fathah, tidak berakhiran ya sebelumnya kasrah, dan tidak berakhiran hamzah sebelumnya ada alif. Dan itulah isim sahih. Dan contoh isim sahih banyak. Contoh yang ada dalam kitab adalah qalamun, pena. Dia isim sahih karena tidak berakhiran alif sebelumnya fathah, tidak berakhiran ya sebelumnya kasrah, dan juga tidak berakhiran hamzah sebelumnya ada alif. Begitu juga daftarun, yang artinya buku, juga dia disebut isim sahih. Saburatun, papan tulis. Dan mimsahatun, artinya mimsahah, artinya penghapus. Contoh banyak, baitun, rumah. Kemudian jidarun, tembok atau dinding. Kemudian saatun, jam. Kemudian apa lagi? Mirwahatun, kipas angin. Kemudian apa lagi? Ini contohnya zahratun, bunga. Maka semuanya di situ adalah isim yang sahih. Maktabun, meja. Maka isim sahih. Maka dari sini kita bisa mengetahui isim sahih adalah isim yang tidak berakhiran alif sebelumnya fathah, tidak berakhiran ya sebelumnya kasrah, dan tidak berakhiran hamzah sebelumnya ada alif. Maka inilah yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa difahami. Dan kita tutup, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.